Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konten setia ya alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat. Tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selamat siang kepada semuanya yang jauh di sana, yang dekat di sini. Alhamdulillah masih istiqomah bisa bertemu dengan songkok merah. Nah, sekarang sudah masuk ke pasal 45. Masuk ke pasal 45. Nah, sekarang masuk ke pasal 45. Ya. Pasal 45 syarat sholat jamak takhir. Ya. Syarat sholat jamak takhir. Anak-anak ulang. Syarat masuk sholat jamak takhir. Kalau jamak takdim, pasal sebelumnya adalah duhur dan asar dikumpulkan kepada duhur, itu namanya jamak takdim. Ketika jamak takhir adalah duhur dikumpulkan kepada waktu asar, itu jamak takhir. Nah, syarat sholatnya jamak takhir itu apa saja? Ya, apa saja? Satu, niat jamak takhir ketika masih ada waktu sholat yang pertama. Nah, ini ya. Jadi sebelum nyampe kepada sholat asar, pada sholat jamak pada waktu asar, pada waktu duhur, misalnya mau jamak takhir ketika pada waktu asar. Nah, ketika pada waktu sholat duhur, ketika pada waktu masuk waktu duhur, saya tidak sholat sekarang, saya mau sholat jamak takhir nanti pada waktu asar. Nah, itu syarat pertama ya, diingat ya. Terus nomor 2, berlangsungnya uzur, halangan sampai selesai mengerjakan sholat yang kedua. Nah, yang dua ini harus ada uzur atau halangan. Maksudnya bisa kita melaksanakan jamak takhir ini harus ketika ada halangan, ada pekerjaan yang tidak bisa kita tinggalkan atau melakukan perjalanan jauh. Contohnya kita jaraknya perkiraan 80 km. Mungkin dari sini ke Surabaya, dari sini ke mana? Ke Yogyakarta dengan agenda bukan urusan maksiat, tapi urusan betul-betul musafir, silaturahim kepada keluarga atau kepada kerabat. Itu. Jadi dua itu syaratnya, syarat sahnya atau syarat sholat jamak takhir untuk dilakukan. Jadi jamak takdim itu adalah duhur dan asar dilakukan pada waktu duhur, itu namanya jamak takdim. Ketika duhur dan asar dikumpulkan pada waktu asar, itu namanya jamak takhir. Dengan persyaratan harus minimal kira-kira ada 50 km dari jarak rumah, dan itu yang tidak mudah dilakukan. Maksudnya kalau ada yang mudah, mengapa harus kita melakukan sholat duhur asar? Harus kita lakukan dengan jamak takdim untuk mempermudah. Ini rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang mudah yang bisa kita lakukan selama kita dalam perjalanan untuk melaksanakan perjalanan ketika ada kegiatan di luar sana. Nah, itu ya persyaratan masuk ke pasal 45. Untuk ke pasal 46 nanti syarat mengqosor sholat. Nah, jadi jamak takdim, jamak takhir, jamak qosor. Jadi yang lebih ringkas itu jamak takdim qosor atau jamak takhir qosor. Jamak takdim taruh di awal waktu, jamak takhir taruh di akhir waktu. Qosor itu meringkas. Meringkas itu 8 jadi 4, 4 jadi 2. Itu mempermudah setiap ibadah kita. Mudah-mudahan semua sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sholat itu merupakan hal yang urgen, yang tidak bisa kita tinggalkan. Repot seperti apapun, tidak ada kata repot ketika sholat. Sholat itu suatu yang wajib, dan itu merupakan pondasi agama kita. Kalau kita tidak sholat, fatal semua amal-amal yang lain. Maka ketika kita sholatnya baik, maka semua amalnya akan baik. Makanya tiap orang, tiap manusia, tiap hamba yang memang kadang-kadang hatinya tidak lembut, ketika dinasihati tidak nyambung, tidak terima, biasanya sholatnya bolong-bolong. Nah, sholatnya kita lakukan dengan istiqomah, dan lakukanlah di awal waktu.
Nah, ketika kita mengerjakan sholat di awal waktu, maka perasaan hati, jiwa kita akan beda ketika melaksanakan di akhir waktu. Ini yang kami rasakan. Jadi kebahagiaan tentunya bukan hanya di bidang harta dan lain-lain, tapi sholat dengan kedekatan Allah, sujud kepada Allah dengan istiqomah, insya Allah akan menentukan hidup kita. Dan tentunya kelak ketika kita sudah tiada dan mati, pasti Allah akan membalasnya dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Ini pasal 45. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Yang menyimak, yang subscribe semuanya mudah-mudahan dalam kondisi sehat wal afiah, tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang tidak terkira. Kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.